Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Kusumaningrum. Saya dari Prodi Radiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai peran dari media sosial, utamanya Facebook, dalam memberikan informasi terkait vaksinasi COVID kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk kepentingan tugas filsafat pada mata kuliah dasar umum. Yang pertama, mungkin saya perlu menjelaskan mengenai perkembangan atau latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini sangat pesat, sehingga muncullah berbagai macam media sosial, di mana teknologi ini dapat diperoleh oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kebutuhan akan informasi oleh masyarakat juga sangat diperlukan. Tentunya informasi yang akurat, tepat, dan terkini. Di sini teknologi informasi bisa bersifat positif maupun negatif, maka kita sendiri yang harus menyikapinya atau memfilternya. Di sini media sosial sangat dibutuhkan terutamanya dalam dunia yang modern ini untuk memberikan promosi atau informasi kepada masyarakat. Di sini diharapkan dengan informasi yang benar dan informasi yang akurat bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan mengarahkan perilaku masyarakat untuk ke arah yang lebih baik. Nah, media sosial ini terutama Facebook yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi terkait dengan vaksinasi COVID yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Bagian keseluruhan dari makalah ini tidak pernah saya publikasikan sebelumnya, dan ini semata-mata saya buat untuk kepentingan tugas filsafat pada mata kuliah dasar umum. Kemudian di sini kita perlu tahu sebelumnya apa itu media sosial, kemudian peran media sosial dalam edukasi kepada masyarakat, dan peran media sosial dalam edukasi terkait dengan COVID-19. Kita bahas dulu mengenai media sosial atau yang sering kita sebut dengan medsos, merupakan satu kelompok aplikasi yang berbasis internet. Di sini bisa digunakan sebagai alat jasa dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu dengan yang lainnya yang memiliki kepentingan yang sama. Di sini kita temukan dalam masyarakat yang modern ini berbagai macam media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada Instagram, ada YouTube, dan lain sebagainya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Intinya media sosial ini banyak diikuti oleh masyarakat sehingga media sosial ini berpeluang untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sosmed sendiri memiliki efek yang negatif maupun efek positif. Efek positifnya yaitu dengan memberikan informasi yang benar, maka tersampaikanlah informasi itu kepada masyarakat sehingga dapat merubah perilaku atau memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang suatu hal. Nah, ini terkait dengan COVID-19 dan juga vaksinasi COVID. Efek negatif adalah jika kita tidak berhati-hati dalam menyaring atau menerima berita. Mungkin berita yang kita sebarkan atau yang kita peroleh adalah informasi yang hoax. Jadi kembali ke kita untuk dapat memfilter atau menyeleksi segala informasi yang masuk, tidak serta-merta langsung kita sebarkan. Karena apa yang kita sebarkan akan dibaca juga oleh masyarakat luas. Nah, kita bahas mengenai Facebook dulu. Facebook atau salah satu jenis media sosial yang sekarang ini banyak dipakai oleh masyarakat, baik masyarakat anak kecil pun kan sudah memiliki, kemudian remaja, dewasa maupun orang tua.
Facebook sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg dari Harvard. Awalnya aplikasi ini digunakan di Harvard, kemudian aplikasi ini meluas ke universitas yang lain dan akhirnya sampai sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia. Manfaat Facebook sendiri sebagai media komunikasi merupakan sebuah fenomena karena Facebook salah satu media sosial dengan pengguna yang terbanyak juga, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang untuk menjadikannya sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sana kita bisa berbagi informasi, gambar, ataupun video yang bisa dilihat oleh orang banyak. Di situ memberikan celah bagi kita untuk memberikan edukasi mengenai banyak hal. Kemudian kita bahas mengenai COVID sendiri. COVID sendiri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang pertama kali kasus ini dilaporkan di Wuhan tanggal 31 Desember 2019. Kemudian virus ini menjadi pandemi karena menyebar begitu cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Keluhan yang biasa kita dapatkan pada COVID ini utamanya adalah batuk, sesak, namun tidak menutup itu saja gejalanya bisa disertai dengan diare, kemudian dengan anosmia atau hilangnya penciuman atau hilangnya indera perasa atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Orang-orang yang tanpa gejala ini karena tidak merasa sakit, dia menyebarkan virus ke mana-mana. Nah, kemudian di satu sisi media sosial ini dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga kesehatan untuk memberikan edukasi tentang vaksin COVID. Bagaimana cara kerjanya, kemudian apakah efek sampingnya, kemudian apakah yang harus diperhatikan sebelum mendapatkan vaksinasi dan seterusnya. Karena yang kita tahu saat ini pandemi COVID belum bisa kita atasi dengan baik. Kasusnya semakin hari semakin meningkat. Sempat beberapa bulan pertengahan bulan itu kasus menurun, tapi kemudian sekarang kasusnya melonjak tinggi sekali karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena kurangnya kepatuhan masyarakat dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kemudian ada juga beberapa pihak yang mungkin tidak percaya adanya COVID-19 ini. Jadi mereka abai dengan protokol kesehatan. Nah, upaya yang selama ini pemerintah berikan, pemerintah tegakkan untuk mencegah adanya COVID-19 ternyata belum bisa menekan laju angka kesakitan dari COVID sendiri, sehingga dengan adanya vaksin ini diharapkan sebagai salah satu jalan atau peluang untuk menekan angka kesakitan akibat COVID sendiri gitu. Namun untuk vaksin COVID sendiri masih banyak juga masyarakat yang belum tahu apa itu vaksinasi COVID, apakah itu halal, kemudian bagaimana mendapatkannya, apakah efek sampingnya, bahkan tidak sedikit yang menolak karena pemberian informasi yang kurang tepat atau adanya informasi hoax yang diterima oleh masyarakat. Nah, di sini menjadi pentingnya peran media sosial untuk memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat agar tersampaikan tujuan dari pemberian vaksinasi itu sendiri. Karena diharapkan dengan adanya vaksinasi ini bisa mengurangi angka kesakitan atau mengurangi resiko terjadinya infeksi yang berat dari COVID-19 itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita tampilkan untuk peran edukasi Facebook dalam vaksinasi COVID-19.
ternyata dengan memberikan informasi di Facebook dibaca oleh masyarakat yang luas, tentu dengan informasi benar bisa mengubah untuk mempengaruhi perilaku seseorang dengan mempengaruhi pengetahuannya. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini bahwa Facebook ataupun media sosial lain, terutamanya Facebook sini memberikan berperan sebagai pemberi informasi, dan dalam pemberian informasi kita harus pilah mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Jadi kita tidak salah langkah untuk bersikap atau menyikapi suatu informasi. Demikian yang mungkin video saya kali ini mengenai peran Facebook dalam pemberian informasi terkait dengan vaksinasi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.